Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sumiadi. Saya guru di SMP Negeri 3 Grabak, mengampu mata pelajaran IPA. Dan saya diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktek baik saya tentang program-program penguatan literasi dan numerasi di SMP Negeri 3 Grabak melalui pembelajaran berdiferensiasi. SMP Negeri 3 Grabak terletak di Desa Sukihmas, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. SMP Negeri 3 Grabak merupakan sekolah yang ada di pinggiran wilayah utara di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang. Siswa di SMP Negeri 3 Grabak memiliki life skill, bakat, minat, kemampuan, dan karakter yang beragam. Siswa SMP Negeri 3 Grabak seperti kebanyakan anak-anak usia SMP memiliki tingkat emosional, ketekunan, dan kepercayaan diri yang belum stabil, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang budaya, latar belakang keluarga, struktur geografis, dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Untuk kegiatan praktek baik ini kami mengambil alur STAR. Jadi alur ini ada 4 STAR ya. Jadi STAR itu dari kata situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang pertama, jadi karena SMP 3 Grabak ini berada di pinggiran, sehingga kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 itu masih cukup ada di standar tengahnya. Jadi untuk literasi itu siswa yang mencapai minimum itu baru 77% dan ada 11% lebih sedikit yang belum mencapai kompetensi minimum. Alur setara yang kedua adalah tantangan. Minimnya pemanfaatan media sosial dan ruang pamer seperti majalah dinding sebagai sarana untuk menonjolkan program literasi dan numerasi bagi siswa. Minimnya kolaborasi antar guru yang mengakibatkan kurangnya pertukaran ide dan pengalaman dalam pengembangan metode pembelajaran. Alur STAR yang ketiga adalah aksi. Menyusun program penguatan literasi dan numerasi melalui pembelajaran berdiferensiasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai kegiatan pembiasaan. Ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Alur STAR yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Kenaikan kompetensi literasi dan numerasi dalam rapot pendidikan SMP Negeri 3 Grabak tahun 2024 dengan kenaikan yang signifikan merupakan hasil dari program-program yang telah dilakukan. Walaupun demikian, perlu adanya suatu penyempurnaan program untuk kelanjutan program tersebut yang akan datang. Pelaksanaan program literasi dan numerasi dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tes diagnostik awal tentang gaya belajar murid. 2. Melakukan tes diagnostik awal tentang gaya belajar murid. 3. Menyusun modul ajar sistem pencernaan dengan mengadopsi dari Kemendikbud. 4. Memodifikasi modul ajar sesuai dengan gaya belajar murid. 5. Melaksanakan pembelajaran dengan prinsip diferensiasi baik itu dari segi konten, proses, dan asesmen. 6. Melakukan refleksi dan tindak lanjut. Pelaksanaan program literasi dan numerasi dalam pembelajaran di luar kelas sebagai pembiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih waktunya. Jadi di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kemarin sudah menyusun program-program hubungannya dengan peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa. Nah, Bu Deti selaku penanggung jawab atau koordinator dari program literasi dan numerasi, ada beberapa program yang telah dilaksanakan. Mungkin bisa dijelaskan apa saja program itu, Bu Deti? Ya, jadi untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SMP Negeri 3 Grabak, kita yang pertama ada program Semak, itu Selasa Menyimak. Ya, di situ kita menggabungkan juga dengan games agar anak-anak itu mulai senang untuk berliterasi seperti itu, Pak. Kemudian di hari Kamis kita ambil di jam pertama itu kita ada program misteri, itu singkatan dari Kamis Literasi dan Numerasi. Jadi di situ setiap hari Kamis pagi itu anak-anak bergantian. Jadi misalnya minggu pertama, kedua itu untuk literasi dan minggu ketiga, empat itu untuk numerasi. Kemudian selain itu setiap harinya kita juga ada program Tarini atau kata-kata hari ini, yang dimana setiap guru itu bergantian membuat kata-kata yang sekiranya menarik untuk anak-anak baca di media sosial, kita bagikan di grup WA, ya. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca anak-anak seperti itu. Kemudian kita juga sudah mengawali adanya majalah dinding. Kemarin diawali dari pengurus OSIS yang membuat majalah dinding, dan nanti setiap bulannya itu majalah dinding juga akan terbit, di mana yang mengisi itu adalah kelas. Sementara program dari kita itu gabungan dari 2 kelas untuk bersama-sama membuat majalah dinding. Kemudian ada digital library yang kita programkan. Kemudian ada lingkungan kaya literasi seperti yang bisa kita lihat sendiri sekarang di depan kelas, di depan ruang itu sudah ada beberapa tulisan multimoda ya Pak, itu yang tujuannya eye-catching gitu, biar anak-anak itu bisa membaca, tertarik membaca kata-kata singkat yang isinya tentang motivasi, kemudian tentang hal-hal yang sekiranya akan membuat mereka itu tertarik untuk membaca. Kemudian di kelas-kelas dan juga di ruang lobby ini sendiri juga sudah ada pojok baca. Di ruang kelas sudah ada sudut baca yang bisa memfasilitasi anak ya, untuk bisa membaca dimanapun. Refleksi dan tindak lanjut. Hasil dari kegiatan program-program ini ada peningkatan. Jadi berdasarkan rapot belajar di SMP 3 Grabak tahun 2023 itu literasi naik dari 88 menjadi 92. Itu bukti bahwa apa yang menjadi program-program kita itu dapat menaikkan kompetensi literasi dan numerasi, terutama numerasi ya. Jadi numerasi naik dari 58 menjadi ya sekitar 82 atau 83%. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi perlu diupayakan oleh semua guru di Indonesia, karena pembelajaran ini mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda, yang tentunya itu sangat bermakna bagi murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang ramah anak, dan hal tersebut sesuai dengan komitmen Indonesia yang mendukung pembelajaran untuk semua. Dampak positif lain dari diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi ialah meningkatnya kemampuan siswa dalam kompetensi literasi dan numerasi. Hal tersebut terjadi karena semangat dan ketertarikan belajar murid yang meningkat akibat dari pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Demikian video praktek baik yang telah kami bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.